Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Hawari Muslim dari Prodi Teknik Informatika dan Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu input dan output di matkul sistem operasi dengan dosen pengampu Pak Eko Martono. Pengertian input dan output. Input sendiri adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Sebuah perangkat input adalah komponen piranti keras yang memungkinkan user atau pengguna memasukkan data ke dalam komputer, atau bisa juga disebut sebagai unit luar yang digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam mikroprosesor. Dan pengertian output sendiri adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi yang disebut sebagai perangkat. Output adalah semua komponen piranti keras yang menyampaikan informasi kepada orang-orang yang menggunakannya. Selanjutnya, manajemen perangkat mempunyai beragam fungsi, diantaranya yang pertama memberikan perintah ke perangkat agar menyediakan layanan, dan yang kedua menangani interupsi perangkat, yang ketiga menangani kesalahan pada perangkat, yang keempat menyediakan interface ke pemakai. Device perangkat dapat dibedakan berdasarkan yang pertama sifat aliran data. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua. Yang pertama perangkat berorientasi block atau block oriented device, yaitu menyimpan informasi dan menukarkan informasi sebagai berukuran tetap. Tiap blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam 128 sampai dengan 1024 bit. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain, contohnya di step, CD-ROM, dan terakhir optical disk. Dan yang kedua, perangkat berorientasi karakter atau disebut di dalam bahasa Inggris character oriented device, yaitu mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminal, line printer, punch card, network interfaces, pita kertas. Klasifikasi diantara tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk, yaitu misalnya clock yang tidak teramati secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter, dan yang kedua memori mapped screen, yang ketiga sensor. Selanjutnya next, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia, contohnya FDT atau video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard ditambah mouse. Perangkat yang terbaca oleh mesin, action readable device, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik, contohnya di step, sensor, controller, actuator. Yang ketiga, untuk komunikasi, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh, contohnya modem. Selanjutnya alat input, yaitu sejumlah komponen atau alat yang digunakan user untuk memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut agar menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Beberapa contoh alat input antara lain keyboard, mouse, flash disk, scanner, dan lain-lain. Output sendiri, peralatan output adalah peralatan yang digunakan untuk membawa data keluar komputer atau juga untuk memindahkan data dari komputer ke perangkat lain berdasarkan bentuk outputnya. Unit output terdiri dari hard copy device, soft copy device, dan terakhir di drive device. Langkah-langkah penanganan 1O. Yang pertama, CPU mengecek status modul 1O device. Yang kedua, 1O modul mengirimkan statusnya. Yang ketiga, jika ready, CPU meminta transfer data. Yang keempat, 1O modul mengambil data dari device. Yang kelima, 1O modul transfer data ke CPU dalam
variasi output yang diinginkan. Next, metode pengaksesan 1O. Yang pertama, memory mapped NO. Dalam memory mapped NO terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat NO. CPU memperlakukan register status dan register data modul NO sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat NO. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan untuk penulisan. Keuntungan memory mapped NO adalah efisien dalam pemrograman namun memakan banyak ruang memori alamat. Dan yang kedua, isolated NO. Dalam teknik isolated NO dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi NO. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated adalah sedikitnya instruksi NO. Selanjutnya, metode operasi sistem NO. Yang pertama, NO terprogram. Pada NO terprogram, data saling diperlukan antara CPU dan modul NO. CPU mengeksekusi program yang diberikan, yang memberikan operasi NO kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman pemerintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Yang kedua, NO interupsi atau demand driver. Driver NO memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah NO pada modul NO bersamaan perintah NO dijalankan modul. Maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul NO telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interpusi pada CPU bahwa tugasnya sudah selesai. Dan selanjutnya, tujuan software NO. Konsep dalam desain software NO, penamaan yang seragam atau uniform naming. Dan ketiga, penanganan kesalahan atau error handling. Yang keempat, synchronous atau blocking versus asynchronous atau interrupt driver transfer. Dan yang kelima, shareable versus dedicated device. Tujuan di atas dapat dicapai dengan memisahkan software NO menjadi 4 layers, yaitu pertama, interpret handler. Interpret harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin. Berikutnya, device driver di blok saat perintah NO diberikan dan menunggu interupsi ketika terjadi prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Dan yang kedua, device driver seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan atau mengeksekusinya. Device Independent Operating System Software NO. Device Independent adalah software NO yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent, yang pertama, membentuk fungsi NO yang berlaku untuk semua device. Dan yang kedua, menjadikan interface uniform atau seragam user level software. Dan selanjutnya, tujuannya yang keempat, user specific NO software. Sebagian besar software berada di dalam sistem operasi yang dealing dengan user program. Sistem call termasuk NO biasanya dalam bentuk prosedur library procedures. Contohnya count, write, NO prosedur dengan level lebih tinggi. Dan selanjutnya, NO error handling atau penanganan kesalahan NO. Yang pertama, error program. Yang kedua, error checksum transient. Yang ketiga, error checksum permanent. Yang keempat, error seek. Yang kelima, error controller. Yang keenam, track at time. Terima kasih yang sudah menonton video dari saya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
nun wal qalam wa yasturun ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.